Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Firmanda Putra dengan NIM 11003230015. Di sini saya akan mencoba membawakan materi mengenai transformasi Laplace. Sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat ya, judul analisis dan aplikasi transformasi Laplace. Oke, kita mulai dari sejarah terlebih dahulu ya. Jadi untuk penemunya transformasi Laplace yaitu Pierre Simon de Laplace pada tahun 1749 sampai 1827. Dia pengembangan ilmu teknik yang dapat mengubah fungsi waktu menjadi fungsi frekuensi kompleks yang dikenal dengan nama transformasi Laplace. Nah, selanjutnya, kita masuk di pendahuluan dulu. Yang pertama, transformasi Laplace itu adalah ilmu dari teknik matematika yang mengubah fungsi dalam domain waktu. Nah, di sini domain waktunya disimbolkan dengan huruf F dalam kurung T, yang dimana itu menjadi fungsi dalam domain frekuensi kompleks. Nah, domain frekuensi kompleks di sini disimbolkan dengan F dalam kurung S. Lalu transformasi ini itu nantinya akan memudahkan analisis sistem dinamis, termasuk dari rangkaian listrik, dengan mengubah persamaan diferensial menjadi persamaan aljabar yang lebih sederhana untuk diselesaikan. Nah, sekarang masuk di konsep dasar. Nah, apa sih konsep dasar transformasi Laplace itu sendiri? Jadi, eh, konsep dasar transformasi Laplace itu sendiri adalah teknik matematika yang mengubah fungsi dalam domain waktu F dalam kurung T menjadi fungsi dalam domain frekuensi kompleks F dalam kurung S. Transformasi ini memudahkan analisis sistem dinamis, termasuk rangkaian listrik, dengan mengubah persamaan diferensial menjadi persamaan aljabar yang lebih sederhana untuk diselesaikan. Nah, untuk transformasi Laplace sendiri itu didefinisikan sebagai berikut. F dalam kurung S sama dengan integral terus dalam kurung 0, tak hingga E pangkat dalam kurung min ST kali F dalam kurung T dt. Nah, keterangannya itu F dalam kurung T adalah fungsi dalam domain waktu yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Lalu F dalam kurung S adalah fungsi domain frekuensi kompleks. Selanjutnya itu adalah S adalah variabel kompleks yang didefinisikan sebagai S sama dengan I plus J omega dengan I dan omega adalah bilangan real dan J adalah satuan imajiner. Nah, lalu ada aplikasi transformasi Laplace dalam rangkaian listrik. Jadi yang pertama itu ada satu penggunaan pada komponen rangkaian A. Resistor dalam kurung R. Hubungan antara tegangan arus adalah linear, yaitu V sama dengan R kali I. Itu. Dalam domain S, hubungan ini itu tetap sama. Selanjutnya itu ada induktor dalam kurung L, titik tegangan pada induktor adalah VL sama dengan L kali dalam kurung DI per dt. Dalam domain S, hubungan ini menjadi VL dalam kurung S sama dengan L kali S kali I dalam kurung S. Selanjutnya C kapasitor. Tegangan pada kapasitor adalah VC sama dengan dalam kurung 1/C kali integral I dt. Dalam domain S, hubungan ini menjadi VC dalam kurung S sama dengan dalam kurung 1/C kali S kali I dalam kurung S. Yang kedua, transformasi domain. Dengan menggunakan transformasi Laplace, semua komponen dapat direpresentasikan dengan impedansi dalam domain S. Yang pertama itu ada A, resistor.
ZR sama dengan R. B. Induktor ZL sama dengan L kali S. Selanjutnya ada C. Kapasitor ZC sama dengan 1 per dalam kurung C kali S. Selanjutnya penyederhanaan rangkaian penyederhanaan analisis. Yang pertama A, dengan impedans tersebut, hukum Kirchhoff dalam kurung tegangan dan arus dapat diterapkan dalam bentuk yang lebih sederhana. B, hasil akhir berupa. Nah, ini ada kesalahan ya. Mohon maaf untuk pengetikannya yang benar. Ini kan adalah ada I dalam kurung S dalam kurung S ya ini. Banyak ya. Tapi ini yang benar itu cuma satu aja ini. Jadi I dalam kurung S atau V dalam kurung S. Ini cuma satu aja ini hasilnya. Cuman error ini ngetiknya atau gimana. Mohon maaf. Yang baik saya akan melanjutkan materinya. Yang kemudian dapat ditransformasikan kembali ke domain waktu T menggunakan transformasi Laplace inverse. Next. Baik, selanjutnya ada langkah-langkah analisis rangkaian listrik dengan transformasi Laplace. Yang pertama, langkah pertama itu adalah membentuk persamaan diferensial yang menggambarkan hubungan antara arus, tegangan, dan elemen rangkaian resistor, induktor, kapasitor. Di sini disingkat dengan RLC ya biasanya. Nah, untuk persamaannya sendiri itu biasanya ini ada V dalam kurung T sama dengan R kali I dalam kurung T ditambah L kali DI dalam kurung T per DT ditambah 1 per C integral I dalam kurung T DT. Dua, menerapkan transformasi Laplace. A. Terapkan terapkan transformasi Laplace pada kedua sisi persamaan diferensial. Nah, jadi ini ya, yang utama B dijelaskan bahwa fungsi waktu seperti ini ya, itu akan diubah menjadi fungsi domain S. Nantinya akan menjadi seperti ini. Nah, lalu hasil dari persamaan diferensial akan berubah menjadi persamaan aljabar dalam domain S. Nah, bentuknya itu seperti ini. V dalam kurung S sama dengan R kali I dalam kurung S ditambah L kali S kali I dalam kurung S tambah 1 per CS kali I dalam kurung S. Lalu selanjutnya ada langkah-langkah analisis rangkaian dengan transformasi Laplace. Yang pertama, ini sebentar. Nah, ini lanjutan yang tadi. Yang ketiga, menyelesaikan persamaan dalam domain S. Jadi setelah persamaan itu diubah ke domain S, langkah selanjutnya adalah menyelesaikan persamaan tersebut untuk menemukan I kali S atau variabel lain yang dicari. B. Ini dilakukan dengan metode aljabar seperti pemfaktoran atau penyelesaian persamaan linear. Contoh pada persamaan di atas kita dapat memfaktorkan I dalam kurung S menjadi I dalam kurung S sama dengan V dalam kurung S per R tambah L kali S tambah 1 per C kali S gitu. Yang selanjutnya itu 4 menerapkan transformasi Laplace pada inverse ya. Jadi setelah mendapatkan I dalam kurung S, langkah terakhir adalah mengubah kembali fungsi dari domain S ke domain waktu T. Selanjutnya B menggunakan tabel transformasi Laplace inverse atau metode partial fraction untuk mencari solusi dalam domain waktu. Nah, di sini dapat dicontohkan jika I dalam kurung S sama dengan 1 per S kuadrat tambah 1, maka transformasi Laplace-nya sendiri itu -1 eh, tutup kurung kurawal I dalam kurung S sama dengan sin dalam kurung T gitu.
Nah, lalu aplikasi lain transformasi Laplace di dalam industri. Nah, jadi tidak hanya di rangkaian listrik ya, transformasi Laplace itu banyak sekali manfaatnya. Yang pertama ada di otomasi dan sistem pengendalian. Nah, ini tuh ada di mana? Biasanya ada di dalam PID, PID ya gitu, mungkin PID. Selanjutnya ada di industri telekomunikasi, selanjutnya ada industri kelistrikan dan energi, dan yang terakhir itu ada di elektronik dan komputer. Nah, ini sebenarnya masih banyak lagi. Cuman di sini ya, yang saya taruh hanya ini dan yang saya bahas yang menjadi fokus utama saya sendiri itu ada di rangkaian listrik itu. Nah, kesimpulannya ini apa yang didapat dari transformasi Laplace itu sendiri. Jadi, kesimpulan yang didapatkan yaitu melalui penerapan yang luas dalam dunia industri, seperti dalam otomasi, telekomunikasi, energi, dan pemrosesan material. Transformasi Laplace telah terbukti sangat penting untuk menjadi sistem yang efisien dan stabil. Keunggulannya dalam menyederhanakan analisis sistem dinamis memungkinkan insinyur dan ilmuwan untuk merancang pengendali yang optimal, meningkatkan efisiensi produksi, dan memastikan kestabilan sistem yang kompleks. Baik, sekian, terima kasih. Itu